Tidak perlu banyak tafsir lagi bahwa Jokowi sudah dekat dengan sudah Dekat. nyaman dengan Prabowo, nyaman dengan Prabowo dan yakin apakah AHY ataukah Khofifah Indar Parawansa atau Yeni Wahid atau yang terbaru yang kemarin bursa baru masuk. Siapa? Susi Pujiastuti. Halo, jumpa lagi di Info A1, informasi seputar politik dan Copras-Capres. Kali ini bersama saya Ahsanul Athol dan bersama saya juga setelah hadir jurnalis senior Mas Abdul Qohar. Saya manggilnya Mas atau Bang nih? Iya boleh, Mas boleh, Cak boleh, Bang boleh, bebas. Ini kalau kita bicara boleh. info A1 ini seolah menjadi pressure tersendiri. Apa yang kita sampaikan harus A1 nih Mas Qohar ya? Iya, kan sekarang itu A1 itu ada level-levelnya. Ada levelnya. Gus. Ya. Saya panggilnya Gus ya. Wah, jangan dong. Gus Atok. Gus Ahsanul Athol namanya. Maksud saya itu gini, ada level yang sangat A1 di tengah. Oh iya. Ya kayak teori bubur panas itu loh. Oh iya betul. Ada yang di inti, ada yang agak keluar, ada yang di ring paling luar, tapi tetap judulnya A1. A1. Ya. Kalau A1-nya Denny Indrayana bagaimana? Jangan-jangan setelah dia menyampaikan info A1 ternyata nggak sama seperti yang dia sampaikan. Padahal dia harusnya punya basis data yang cukup kuat di situ. Dugaan saya apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana tidak semuanya meleset. Boleh jadi dia menerima informasi yang A1, tapi begitu informasi itu dibuka, lalu skenario berubah. Jadi bisa jadi menjadi pressure tersendiri. Justru itu sehingga yang menjadikan Denny besar karena dia mampu mempressure. Nah, info A1 kita ini juga kita harapkan menjadi apa ya, pengetahuan lah gitu bagi para pemirsa gitu ya, yang mengikuti podcast kita ini kan Gus. Ya betul. Nah, itu terutama saat ini kan Anda bilang tadi soal apa, Copras-Capres ya, soal Cawapres. Nah, mungkin kalau Gus Atok punya informasi A1 apa soal Cawapres yang Gus Atok dengar? Ya ini kan masih berkembang ya. Nanti justru kita tuh pengen tahu perspektif dari Mas Qohar, jurnalis senior kita ini. Senior tapi berusaha untuk menjadi milenial. Minimal dari disi-disi yang digunakan itu. Berusaha mendekati kelompok milenial. Ini seperti Prabowo menyebut bestie lah kira-kira begitu. Jadi kira-kira apa ya sebutannya kalau misalnya senior, angkatannya generasinya berbeda tapi berusaha mendekati generasi selanjutnya. Itu pencitraan namanya ya. Ini berarti dia itu termasuk generasi so asik. Ya tapi gini Gus, sebagai bapak kaum milenial atau Gen Z, menurut saya gini, ada beberapa tarik menarik ya di Cawapres ini. Nah, iya betul. Informasi yang saya dengar mulai muncul nama-nama baru tanda kutip. Iya, itu ada kaitan dengan itu. Kenapa saya tadi mention soal generasi Gen Z, milenial. Ini ternyata menjadi salah satu pertimbangan oleh capres-capres untuk menggait cawapresnya gitu. Iya, itu penting karena dulu kan selalu pertimbangannya ideologis ya. Kalau calonnya dianggap sebagai mewakili kaum nasionalis atau kebangsaan, satuannya maka kelompok kanan, wakilnya adalah Islam. Dari Islam atau kaum hijau lah, kaum mengatakan hijau. begitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, bukan berarti hal seperti itu sudah tidak ada, masih. Tetapi sekarang kan melebar. Kenapa menyasar kaum muda? Karena jumlah mereka pemilih yang akan memilih di pemilu nanti kan besar sekali. Jumlah pemilih muda. Kalau Gen Z dan milenial digabung, maka jumlahnya paling besar. Belum lagi kalau digabung dengan generasinya Gus Atok gitu kan. Artinya sebenarnya yang menjadi sasaran yang akan digandeng sebagai capres itu nanti bisa jadi orang-orang yang sama diperebut. Apakah sudah bisa dipetakan tuh Mas Qohar? Misalnya dari kan kita sudah pastikan ada 3 capres nama yang mengemuka lah ya, minimal dari yang sudah ada pendukung partai politiknya. Mereka itu akan kemungkinan menyasar orang-orang yang sama atau saling intip atau saling berebut atau bagaimana? Justru jumlahnya 3, yang paling mungkin kan 3.
tapi yang berebut posisi pendampingnya ini banyak. Dan itu bisa cair, artinya bisa ke manapun juga. Setidak-tidaknya sekarang mengerucut pada 3 poros itu kan. Nah, perkembangan terbaru kan pro Jokowi, relawan projo di Banten kan deklarasi mendukung Gibran Prabowo sebagai cawapresnya Prabowo, pendampingnya Prabowo. Ini makin menguatkan dukungan Jokowi kepada Prabowo atau dukungan setidaknya relawan Jokowi terhadap Prabowo. Dalam hal ini adalah projo. Yang ketua projo kan Menkominfo sekarang. Nah, Budiman Sujatmiko ketika mau ketemu Prabowo juga menemui dulu ketua umum projo kan. Haris Rusli Moti yang kemudian menjadi relawan Prabowo, detail bagaimana menjadi relawan Prabowo kan bertemu juga dengan Budi Ari, ketua umum projo. Nah, ini yang kemudian menyebabkan banyak sekali analisis bahwa sebetulnya pilihan Jokowi sudah clear, sudah jelas. Minggu lalu kan saya dengan Mas Iswahyudi Watem bicara tentang simbol-simbol. Yang saya bilang di Jawa ya Jokowi sudah memberikan sinyal-sinyal yang jelas bahwa dia akan mendukung Prabowo. Nah, kebetulan ada info bahwa Prabowo itu katanya sangat nyaman apabila pendampingnya itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini ada info seperti itu. Sementara di sisi lain Gerindra masih belum punya pasangan yang solid dalam konteks mengusung Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak memilih Caimin, dan kalau Caimin misalnya tidak mendapatkan kompensasi apapun, Partai Kebangkitan Bangsa bisa beralih dukungan, bisa menarik diri dari dukungan. Kalau sampai PKB menarik diri dari dukungan, ya syarat untuk mencalonkan Prabowo kan menjadi gugur. Bisa apabila dia diganti oleh partai lain. Dalam hal ini kan yang menginginkan untuk bergabung dengan Prabowo kan juga PAN. Tapi syaratnya PAN ingin menyodorkan cawapres juga namanya Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, dari di sini kan terjadi segitiga rebutan ini yang tadi saya bilang itu. Segitiga rebutan di cawapresnya Prabowo. Caimin yang berkehendak itu, lalu kemudian Gibran yang membuat Prabowo menjadi nyaman, dan Erick Thohir yang juga bisa membuat laju koalisinya Indonesia Raya itu bisa kemudian berjalan dengan sangat lancar. Diskusi tentang sebenarnya siapa sih yang didukung oleh Jokowi ini kan selalu menarik ya belakangan ini. Ya. Apakah cukup bagi Prabowo itu dengan gestur politik yang dilakukan oleh Jokowi selama ini, terus seberapa penting posisi Gibran di situ untuk menguatkan bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi. Itu kan yang dimau oleh Prabowo. Karena saya pernah ke Hambalang diskusi sama Prabowo bahwa ketika ditanya, Bapak kalau menurut Bapak Pak Jokowi mendukung siapa? Ya kalau saya sih maunya mendukung saya. Tapi kan beliau tidak akan ngomong begitu. Tapi saya akan sangat berterima kasih ketika beliau mendukung saya. Dan itu sama Prabowo selalu dibawa ke dalam beberapa forum. Bahkan kemarin tuh dia masih menyebutkan itu, memuji Jokowi terus, bahwa Jokowi adalah orang yang berhasil mengelola ekonomi dan politik begitu. Nah, posisi Gibrannya seberapa penting sebenarnya buat Prabowo sehingga gitu harus berhitung ulang tentang partai pendukungnya, kan begitu jadinya. Ya, ini kan semua adalah selain pertarungan simbol. Ya, simbol-simbol kan banyak itu, misalnya makan bersama, disopirin atau dan sebagainya, bertemu. Tetapi juga ada gerakan. Projo itu kan juga gerakan. Projo itu sampai sekarang masih dipercaya sebagai relawan yang paling dekat dengan Jokowi. Pengen bukti. Nah, dia angkat menjadi Menkominfo karena dia ketua relawan Projo. Apakah itu bukan bukti kedekatan? Nah, itu bukti yang pertama, sinyal pertama. Sinyal kedua adalah bertemunya relawan Jokowi Gibran dengan Prabowo di Solo, di Omah Semar, di rumah makan Omah Semar. Di Omah Semar itu rumah makan tradisional itu.
yang di dalamnya ada minuman-minuman, bahkan salah satu jenis minumannya itu ada minuman Jokowi namanya. Minuman bandrek atau apa yang wedang jahe atau apa itu yang memiliki nilai yang historical politik mengandung rempah-rempah itu di situ ada rempah-rempah namanya Jokowi. Itu kan berarti tempat yang dipilih di situ. Nah, selain itu memberikan keleluasaan kepada projo di berbagai daerah untuk bergerak. Dan yang terakhir yang kita saksikan adalah Gibran didukung oleh projo di Banten kan. Ya. Ini akan menjadi gerakan ini dalam waktu dekat. Nah, dan bisa jadi disambut oleh di musda-musda yang lainnya kan. Ini musyawarah daerah projo yang lain. Nah, ini sebuah sinyal yang amat terang benderang saya katakan. Tidak perlu banyak tafsir lagi bahwa Jokowi sudah dekat dengan nyaman dengan Prabowo. Nyaman dengan Prabowo dan yakin bahwa Prabowo akan meneruskan program-programnya. Sementara Prabowo biar semakin nyaman lagi dan untuk juga kepentingan elektoral, maka ya dia akan menjadikan Gibran sebagai simbol. Gibran yang dianggap oleh sebagian orang mewakili anak muda. Gibran yang dianggap ini masih perdebatan, dianggap sukses ketika memimpin Solo dalam beberapa tahun terakhir, Surakarta dalam beberapa tahun terakhir. Itu nilai plus. Nah, tinggal mencari perahunya saja, perahu tambahan. Bisa begini Mas, bisa diartikan bahwa ini adalah cara Prabowo untuk meyakinkan Jokowi bahwa dia akan melanjutkan dia punya program begitu dengan cara dia menggandeng itu sebagai lip service doang yang secara politik nanti kalkulasi politiknya belum tentu, atau memang ada keseriusan gitu loh. Memang ada undang-undang yang harus yang diuji di Mahkamah Konstitusi, kita tunggu soal itu gitu. Ini bagaimana kalau saya melihat begini loh. Ketika Jokowi itu nyaman dengan Prabowo, mulai nyaman dengan Prabowo, pada titik itu Prabowo akan memberikan timbal balik. Jangankan kok selaras, waktu dia berseberangan saja, itu dia ditarik ke kabinet mau tuh. Artinya kan berarti ketika dia mau ditarik ke kabinet, meskipun meninggalkan kekecewaan di para pendukungnya, itu pada saat itulah sebetulnya Prabowo sudah siap untuk masuk ke dalam gerbong Jokowi by visi dan by misi. Nah, itu yang saya catat. Lalu berikutnya Jokowi ini akhir-akhir ini agak kurang nyaman dengan PDIP. PDIP atau Ganjarnya? PDIP awalnya. Tetapi menjadi tidak nyaman terhadap Ganjar karena ternyata Ganjar juga lebih mendengarkan instruksi keinginan PDIP daripada kehendak yang diinginkan oleh istana. Apa itu kehendak istana? Banyak, agar tidak tergesa-gesa mendeklarasikan diri. Kemudian yang kedua ya beberapa program-program Jokowi dalam hal olahraga, misalnya kayak Piala Dunia U20 yang sudah ditata sedemikian rupa, akhirnya jadi ambiar, nggak karu-karuan kan, berantakan nggak karu-karuan karena protes dua gubernur yang notabene adalah kader PDIP, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Ini meninggalkan luka ini. Lalu akhirnya ketika tiba-tiba dideklarasikan, itu artinya berarti Jokowi tidak diberitahu, tidak diajak berembuk untuk menentukan siapa capres dan kapan sebaiknya deklarasi dilakukan. Nah, pada titik itu dia mulai kurang nyaman. Belum lagi sejarah-sejarah masa lampau, misalnya istilah petugas partai dan seterusnya kan, meskipun tidak diungkapkan secara verbal, tapi gestur itu memperlihatkan bahwa Pak Jokowi tidak nyaman dengan sebutan-sebutan seperti itu. Dan ini dinyatakan lagi oleh seorang Gibran. Kita saksikan dalam media sosial beberapa hari terakhir di TikTok misalnya. Itu Gibran menyatakan, mengingatkan PDIP. Janganlah bilang
petugas partai, anak ingusan, belajar dulu sono, anak kemarin sore. Jadi itu kegelisahan yang sama yang mungkin dirasakan oleh orang tuanya, oleh Jokowi. Inilah yang menyebabkan sepertinya Gibran ada chemistry. Mulai ada chemistry. Nah, problem Prabowo tinggal mencari perahu ini, perahu tambahan satu ini. Bagaimana supaya PKB tidak kemana-mana, dikasih apa dia ini, atau posisi apa yang tepat misalnya. Atau syukur-syukur bisa menarik PAN dalam gerbong mereka. Nah, pada sisi itu pada sisi Prabowo. Lalu bagaimana pada sisi Ganjar Pranowo? Iya, ini ketika misalnya Prabowo sudah heavy-nya Gibran lah ya gitu. Akhirnya Gibran kan menjadi, dan Erik katakanlah tarik-menarik. Nah, justru itu pertanyaan saya. Menjadi menarik ketika heavy-nya ke Gibran, apakah kemudian bursa ke Ganjar itu akan lebih dinamis karena misalnya Prabowo cenderung ke Gibran, artinya ada nama Erik dan juga nama-nama lain masuk ke bursanya PDIP dalam hal ini mengusung Ganjar. Kalau informasi yang saya dapatkan dari lingkaran yang dekat ya di situ, itu menunjukkan bahwa justru ada nama baru yang berpotensi untuk masuk di dalam calon wakil presidennya Ganjar. Siapa itu? Ridwan Kamil. Dan informasi yang saya dapat yang menginginkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar itu nggak tanggung-tanggung nih, Ibu Ketum. Wah, A1 ini. Ketua Umum A1 ini PDIP. Informasi sesuai dengan judulnya, info A1. Hanya saja Ganjar masih berhitung dan dia juga barangkali menghitung logistik juga, akan lebih nyaman bagi dia apabila yang mendampinginya adalah Sandiaga Uno. Nah, itulah kenapa PDIP sampai sekarang, P3 maksud saya sebagai partner dari PDIP sampai sekarang masih firm untuk mendorong terus Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Tetapi informasi yang saya dapat sebetulnya incarannya adalah Ridwan Kamil. Nah, tinggal problemnya, apakah Airlangga Hartarto sebagai ketua umum merelakan orang baru, notabene yang baru masuk ke Golkar untuk menjadi pasangan, sementara Munas Golkar mengamanatkan Airlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Ini enaknya ngomong sama Mas Kohar itu. Baru mau tanya kan sudah diomongin duluan gitu. Dia mau tanya silakan, apa begitu. mau tanya apa? Apa saya yang tanya aja ke Gus Anto. Boleh juga. Jangan duluan. Jadi kan sudah ada langkah maju komunikasi politik antara Golkar dan juga PDIP, bahkan sudah membentuk tim teknis. Tim teknis itu bukan cuma satu partai loh, ada dua partai. Mereka ada sudah memiliki visi yang sama minimal untuk 2024. Ya, apakah nantinya itu akan mengubah peta siapa yang akan menjadi cawapres di situ? Memang ada nama Ridwan Kamil, tapi dia kan anak baru gitu kan, kira-kira begitu. Gitu. Dalam politik itu sudah sulit untuk mengenal anak baru atau orang lama. Anak baru kalau dia potensinya besar, dia bisa. Mau anak baru, anak kos gitu kan. Itu kalau dia punya potensi yang besar, punya advantage politik, bisa mendongkrak elektoral, maka ya sangat mungkin dia dipilih. Apalagi selama ini kan track recordnya Ridwan Kamil kan tidak neko-neko nih. Sebetulnya kan juga sudah mulai berhembus waktu itu, dia beberapa kali kan sudah sempat sebelum menjadi cagup ya, calon gubernur, itu sudah sempat berkali-kali ke PDIP kan, menyambangi PDIP. Nah, mungkin sejarah ini yang kemudian coba untuk ditautkan kembali dengan tim. Tapi ini kan masih cair nih. Dia masih harus berhadapan dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dan P3 tepatnya. Sandiaga Uno dan P3 plus Sandiaga Uno plus berhadapan lagi dengan gerbongnya Golkar. Tokoh-tokoh senior Golkar nih. Apakah rela misalnya Ridwan Kamil dijadikan wakilnya Ganjar Pranowo? Nah, tetapi segala kemungkinan kan masih terjadi, tetapi ini nama baru yang masuk informasi ini menarik gitu loh. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau boleh biar kita fair, siapa cawapresnya Anies Baswedan? Itu juga layak dong, orang juga menunggu-nunggu loh. Iya.
apakah AHY ataukah Khofifah Indar Parawansa atau Yeni Wahid atau yang terbaru yang kemarin bursa baru masuk. Siapa? Susi Pujiastuti. Nah, jadi menariknya di situ. Ada beberapa nama di situ. Ada yang mengatakan AHY paling kuat. Ada yang menyebut Susi juga boleh, layak. Ada yang mengatakan bahwa Khofifah masih favorit. Nah, apa magnetnya Khofifah? Ya, Gus Atok tahu kan Bu Khofifah adalah ketua Muslimat. Dan Muslimat itu jumlahnya luar biasa dan bisa menggerakkan apapun untuk kaum Nahdliyin. Dia bisa mengajak suaminya, mengajak putra-putranya, putra-putrinya untuk mendukung dia misalnya begitu. Yeni Wahid semua orang tahu dia adalah putri dari Gus Dur yang punya akar kuat juga di Nahdliyin, di NU, yang juga punya pengalaman politik. Ibu Susi menarik bagi kaum milenial, kaum muda, pemilih muda yang mencintai progresivitas. Karena semua orang tahu Bu Susi orangnya sangat progresif kan. Punya progresivitas, punya keberanian, punya langkah yang diakui sangat fenomenal ketika menjadi Menteri Kelautan. Jadi ada posisi-posisi yang masih sangat mungkin terjadi, tetapi paling tidak nama-nama inilah yang beredar di antara beberapa nama sambil kita tunggu. Masih ada waktu sekitar 3 bulan ya. Oktober lah paling nggak sampai Oktober nanti pendaftaran. Kita untuk melihat apakah info yang kita bahas hari ini itu betul-betul A1 atau sebaliknya. Tapi basis utamanya dalam mengkurasi siapa cawapres yang layak mendampingi masing-masing kandidat ini adalah salah satunya ada elektoral ya. Kalau kita belajar dari handbook partai politik saya Richard Katz, nggak tahu spellingnya benar gimana ya pronunciasi kalau orang Jawa Richard Katz, bahwa koalisi adalah bertemunya pelaku aktor politik yang bersatu dalam rangka merebut kekuasaan. Artinya sebenarnya kepentingannya adalah kekuasaan dan elektoral kan sebenarnya gitu kan. Artinya nama-nama yang muncul tadi itu seberapa dia memberikan dampak elektoral sebenarnya pada capres yang didampinginya nantinya begitu. Ya kalau kita lihat misalnya ini, katakanlah misalnya Erick Thohir. Erick Thohir sekarang ketua umum PSSI. Semenjak dia menjabat ketua umum PSSI, itu dia mulai terkenal di media sosial kan. Kita jangan lupa dia juga banser, ada yang memenuhi unsur hijau tadi itu. Ya, meskipun bansernya banser dadakan lah, katakanlah begitu kan. Kata Mas Kohar tadi kan nggak ada baru dalam. Betul, makanya itu saya katakan bahwa potensi itu ada. Dia elektoral, potensi elektoral dia ada. Gibran tadi saya sudah katakan, nah, dia dikenal di kalangan anak muda. Dia dianggap sudah menjalankan banyak hal ketika di Solo, ya juga progresif. Nah, Sandiaga Uno logistik cukup, dia juga tidak terlalu tua untuk seorang petarung, dia masih muda. Meskipun usianya sudah 50 tetapi kan tetap 50 lebih kan tetap gaya mudanya kan masih kelihatan. Dan secara logistik dia juga ada persiapannya. Terus pengalaman bertarung juga pernah bertarung ketika gubernur, bertarung presiden maupun bertarung cawapres maupun bertarung sebagai gubernur. Lalu kalau bicara Ridwan Kamil juga berbagai survei menunjukkan dia di top 3 kan kalau cawapres. Atau 2 besar malah. Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Nah, kenapa Gibran belum? Kan ke Gibran karena baru masuk nih namanya kan baru akhir-akhir ini masuk. Kalau Gibran masuk mengubah peta ini ya. Nah, lalu katakanlah misalnya Yeni Wahid sudah disebut-sebut dari awal. Khofifah Indar Parawansa, dia menjadi ketua umum Muslimat, gubernur Jawa Timur dengan prestasi yang sudah diakui oleh beberapa lembaga, institusi. Lalu siapa Susi Pujiastuti tadi juga dia menarik di kalangan kaum milenial. Nah, ini nih menarik. Ini secara elektoral itu nama-nama ini memang punya magnet gitu loh.
Mas Kohar menyebut beberapa kali milenial. Seberapa penting sebenarnya bursa ini atau nama-nama ini menjadi representasi milenial itu buat capres? Ini bukan masalah usianya ya. Kan bisa jadi kan milenial atau muda itu dari pikirannya. Kita lihat Bernie Sanders usianya 81 tapi pikiran-pikiran sangat disukai oleh anak-anak muda Amerika kan. Ya. Tapi jadi seberapa penting itu menjadi representasi anak milenial gitu kalau menjadi gini, penting itu karena jumlah milenial ini kan banyak. Ya. Jumlah milenial plus Gen Z lah ya. Yang kalau punya dari hak pilih. Ya DPT itu itu ada 107 juta 40 tahun ke bawah itu. Iya. Kalau kita hitungannya milenial itu dari mulai kelahiran tahun 84, lebih lagi 123 jutaan. Artinya itu jumlah yang sangat besar, jumlah yang lebih dari separuh pemilih. Nah, ini bukan sekedar angka ini. Ini bukan sekadar numerik gitu, bukan sekedar angka. Tetapi ini punya makna. Artinya gagasan-gagasan kemudaan, apakah itu yang kaum Gen Z maupun milenial, itu akan dimakan oleh mereka. Nah, siapa yang pemilik gagasan kemudaan ini? Boleh jadi yang memang usianya relatif lebih muda. Atau bisa juga yang tua tetapi dia memahami kebutuhan kaum muda dan mewakili progresivitas kaum muda. Nah, bisa saja. Dari sekian nama yang masuk dalam bursa, apakah itu bursa cawapresnya Ganjar, bursa cawapresnya Prabowo, ataupun Anies, itu yang sekiranya punya potensi menjadi daya tarik milenial tuh, kalau menurut Mas Kohar tuh siapa aja kalau diurutin gitu? Ada beberapa nama. Ya tentu saja, ya ada Susi Pujiastuti. Susi ya, padahal senior, tokoh senior. Iya, tapi dia kan gebrakan-gebrakannya disukai yang milenial. Tenggelamkan dan sebagainya kan menjadi meme kaum muda itu kan. Lalu ada juga mungkin AHY yang figurnya sangat muda. Bisa juga Gibran yang memang usia juga masih sangat muda dan dia mendapatkan dukungan kan justru setelah disebut-sebut anak ingusan kan. Anak muda ini kan paling sebel kalau ada orang tua orang itu meng-underestimate mereka. Justru mereka muncul perlawanan yang boleh jadi kan kemudian melahirkan ledakan-ledakan yang kita juga tidak tahu. Artinya beberapa nama ini punya kemudaan. Erick Thohir sedang mematut diri atau mencoba untuk menjadi muda melalui PSSI, melalui sepak bola. Sandiaga Uno melalui basket dan seterusnya. Jadi idiom-idiom kemudaan ini coba diperebutkan karena jumlah kaum muda yang akan memilih di pemilu nanti lebih dari separuh. Nah, kita tunggu saja, Gus. Seperti apa? Tapi info-info ini bukan info warung kopi, tapi ini info ya lumayan A1 ini. Info A1. A1. Seperti nama acara kita kan. Seperti nama acara kita A1, info A1. Baik, selalu menarik kita berbincang soal politik, pilpres, copras-capres, wapres, dan tentu saja dinamikanya masih terus terjadi, bahkan bisa jadi sampai ke pendaftaran nantinya. Kita tunggu siapa yang nanti akan dipilih menjadi cawapresnya Ganjar, siapa yang akan mendampingi Prabowo, siapa yang akan menguatkan elektoral dari Anies. Sampai jumpa lagi di info A1 selanjutnya.